latar belakang masalah. Kegiatan UKM kampus yang bersifat kurang inovasi ataupun inovatif. Yang kedua, menurunnya minat mahasiswa untuk ikut berpartisipasi. Dan yang ketiganya itu perlunya pendekatan kreatif untuk meningkatkan kualitas program dan daya tarik kegiatannya tersebut. Nah, dan yang terakhirnya itu yang keempat, pengembangan UKM yang berperan dalam meningkatkan soft skill mahasiswanya itu sendiri. Untuk rumusan masalah pengembangan kegiatan UKM kampus ada 3, yaitu pertama, bagaimana meningkatkan kreativitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UKM. Kedua, apa saja kebutuhan dan preferensi mahasiswa sebagai target utama kegiatan UKM. Dan juga ketiga, solusi kreatif seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Nah, di proses empati, yaitu ada yang pertama, pemahaman kebutuhan mahasiswa atau anggota UKM melalui yaitu observasi kegiatan UKM yang sudah berjalan dan wawancara anggota UKM dan mahasiswa yang bersifat non-UKM. Terus yang kedua, identifikasinya hambatan seperti kurangnya inovasi, promosi yang tidak menarik, dan kegiatan yang tidak sesuai minat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kebutuhan utamanya yaitu kegiatan menarik, relevan, fleksibel, dan memberi manfaat yang nyata. Ada define, yaitu problem statement. Yang pertama, kegiatan UKM yang diselenggarakan masih kurang kreatif dan tidak menawarkan pengalaman baru sehingga terasa monoton dan tidak menarik bagi mahasiswa. Terus yang kedua, program yang dijalankan belum cukup relevan dengan kebutuhan pengembangan diri mahasiswa, seperti soft skill, portofolio, karir, maupun minat khusus. Akibatnya, mahasiswa merasa kegiatan UKM tidak memberikan manfaat yang signifikan. Terus yang ketiga, strategi promosi UKM belum efektif, bagi dari sisi media, bentuk konten, maupun pendekatan komunikasi, sehingga banyak mahasiswa yang tidak mengetahui kegiatan UKM atau kurang memahami nilai tambah yang ditawarkan. Gabungan dari ketiga faktor ini membuat keterlibatan mahasiswa dalam UKM menurun dan menghambat perkembangan organisasi. Oke, selanjutnya ada idention dan brainstorming. Yang pertama ada bentuk kegiatan seperti versi cara untuk meningkatkan kreativitas anggota. Dan yang kedua ada media promosi seperti cara mempromosikan UKM agar lebih dikenal. Dan yang ketiga ada platform digital seperti pemanfaatan media online untuk aktivitas UKM. Dan yang keempat ada kolaborasi eksternal seperti kerjasama dengan pihak luar atau UKM lain. Dan yang terakhir ada pelatihan skill khusus seperti program pengembangan kemampuan tertentu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ialah ideation dan brainstorming. Baik, yang pertama itu adalah workshop timing kreatif. Nah, itu contohnya itu seperti desain, digital, dan public speaking. Terus yang kedua itu adalah pop-up booth interaktif. Terus yang ketiga itu adalah kolaborasi antar UKM. Terus tuh yang keempat itu adalah event hybrid. Terus yang kelima adalah tantangan 7 hari skill building. Keenam, program mentorship alumni. Ketujuh, kompetisi mini antar fakultasi. Terus yang terakhir adalah konten sosial media berbentuk storytelling gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemetaan ide prioritas, impact versus effort. Nah, high impact, low effort. Contohnya apa? Contohnya itu ada konten kreatif di media sosial. Terus, kenapa bisa begitu? Karena impactnya itu bisa besar, tapi kita itu tidak melakukan hal yang ribet, tidak melakukan sebanyak itu, tapi kita memiliki impact yang besar. Nah, terus ada high impact, high effort. Contohnya ada event kreatif tematik, mentoring alumni. Nah, karena
kita itu sangat effort, kita bertanya ke alumni lah waktu senior atau gimana, terus waktu event kreatif itu kan pasti kita juga ribet juga kan. Nah itu effortnya itu besar tapi impactnya juga besar juga. Nah terus ada low impact dan low effort. Contohnya apa? Contohnya itu ada booth sederhana atau publikasi poster. Kenapa bisa low impact low effort? Kita itu cuma bikin poster dan tidak banyak tidak terlalu menarik lah kalau menurut saya. Terus booth sederhana itu juga kan kayak ya udah booth biasa gitu aja, jadi kurang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah ideation dan brainstorming, yaitu pemetaan ide prioritas, impact, dan effort. Yang pertama ada high impact dan low effort, yaitu ide yang mudah dilakukan tetapi memberi dampak besar, seperti konten kreatif di media sosial. Cukup membuat desain video pendek atau storytelling mengenai aktivitas UKM dengan biaya rendah, tetapi manfaatnya besar karena meningkatkan ekspor dan menarik anggota baru. Ada juga kolaborasi antara UKM. Hanya butuh kolaborasi tanpa biaya besar, dampak tinggi karena bisa memperluas jaringan, menambah peserta kegiatan, serta membuat program lebih variatif. Yang kedua ada high impact dan high effort, yaitu ide yang berdampak besar, tetapi memerlukan persiapan, biaya, atau sumber daya yang banyak, seperti event kreatifan tematik. Misalnya, ada di UKM itu membuat festival atau workshop inovatif atau kompetisi. Dengan sebelum itu juga kita kan harus membutuhkan perencanaan, dana, dan tim besar. Tetapi hasilnya bisa meningkatkan citra kampus dan menarik partisipasi luas. Selanjutnya juga ada mentorship alumni, yaitu perlu proses menghubungi alumni, menyusun kurikulum mentoring, dan menjadwalkan pertemuan. Namun hasilnya sangat kuat untuk mengembangkan kompetensi anggota UKM. Yang ketiga atau yang terakhir ada low impact dan low effort. Ide yang mudah dilakukan tetapi tidak memberikan dampak besar. Contohnya seperti bot sederhana. Misalnya, meja informasi saat ada acara kampus. Mudah tapi jangkauannya kecil. Yang kedua ada publikasi poster. Cukup mencetak dan menempelkan poster. Namun efeknya biasanya terbatas dan tidak terlalu meningkatkan engagement. Terima kasih. Lalu solusi kreatif yang kedua adalah satu, sesuai kebutuhan mahasiswa, fleksibel, menarik, memberi manfaat secara langsung. Dua, mudah diterapkan oleh berbagai jenis UKM. Ketiga, meningkatkan visibilitas dan partisipasi mahasiswa. Keempat, mendorong kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan prototipe contoh sketsa program CEP. Nah, yang pertama itu kita akan ada menu registrasi, yang kedua yaitu workshop kreatif, yang ketiga yaitu sesi kolaborasi, yang keempat yaitu showcase hasil, yang kelima yaitu publikasi medsos UKM. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat menu profile, menu kalender, dan menu home. Nah, menu profile ini berisi tentang informasi user seperti nama dan info pribadi dari user. Lalu yang kedua itu menu kalender. Nah, menu kalender ini berisi event-event yang akan datang yang dilaksanakan oleh program UKM tersebut. Lalu ada menu home atau beranda yang berisi tentang berita-berita atau kita bisa mengakses informasi UKM ini dari menu tersebut. Lalu ada prototipe storyboard promosi konten digital. Jadi yaitu pertama-tama kita sebagai opening akan memperkenalkan UKM secara singkat, padat, tapi jelas. Lalu akan ada highlight kegiatan kreatif. Yang ketiga yaitu testimoni anggota. Kita bisa mewawancarai anggota dan
dapat menghasilkan testimoni dari anggota tersebut. Lalu akan ada ajakan bergabung. Terus setelah semua program itu selesai, maka akan ada jadwal kegiatan bagaimana program ini bisa berjalan. Nah, setelah penjelasan dan cara penggunaan prototipe tadi, kita next ke rencana implementasinya. Ada 4, yaitu yang pertama, mempersiapkan dengan menyusunkan tema, merekrut panitia, dan mendesain konten-kontennya. Yang kedua, melaksanakannya, seperti melaksanakan workshop, kolaborasi, dan kegiatan showcase lainnya. Yang ketiga, mempromosikan, seperti mempromosikan di Instagram, TikTok, poster digital, dan kampanye interaktif lainnya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengevaluasikan, seperti survei peserta, analisis engagement, dan rapat tindak lanjut. Selanjutnya ada uji coba atau tes dan evaluasi, yaitu prediksi kendala. Yang pertama, peserta kurang memahami dasar-dasar branding. Banyak peserta mungkin belum memiliki pengetahuan awal mengenai konsep branding seperti identitas visual, positioning, dan diferensi. Yang kedua, ada tidak semua peserta bisa mendesain atau menggunakan aplikasi desain, yaitu kemampuan teknis peserta berbeda-beda, sehingga beberapa mungkin kesulitan menggunakan aplikasi desain seperti Canva, Sigma, atau Adobe Express. Yang ketiga itu jadwal peserta bentrok dengan kegiatan akademik, yaitu karena kegiatan UKM berjalan bersamaan dengan aktivitas kuliah, beberapa peserta mungkin kesulitan mengikuti workshop jika waktunya tidak fleksibel. Terus selanjutnya ada solusi. Yang pertama, kolaborasi sponsorship, yaitu mengajak pihak luar seperti brand lokal, percetakan, atau lembaga mitra untuk mendukung acara. Yang kedua ada template, yaitu buat template desain dan materi branding agar peserta yang kurang mahir aplikasi tetap bisa mengikuti. Yang ketiga, ada penjadwalan yang fleksibel, yaitu atur waktu kegiatan agar tidak bertabrakan dengan jadwal akademik peserta. Baik teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah penerapan design thinking menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan kegiatan UKM yang lebih kreatif dan relevan. Melalui Creative and Demand program, UKM dapat menghadirkan konten dan aktivasi inovatif yang meningkatkan minat partisipasi serta mengembangkan diri manusia. Jadi daftar pustakanya itu yang pertama itu adalah Kemdikbud RI 2021, panduan pengembangan kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Terus yang kedua itu adalah Youth Manual 2023, ide kegiatan UKM kampus yang kreatif dan menarik untuk mahasiswa.